wabarakatuh. Di sini saya Ayat Fajar Permata Sinaya dengan NIM 0205 221040 ingin menjelaskan materi mengenai ridah dan jarimah pembunuhan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ridah. Ridah adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam dengan ucapan, keyakinan ataupun perbuatan secara sadar dan tanpa paksaan, dan pelakunya disebut dengan murtad. Adapun unsur ridah yang pertama adalah unsur pelaku, yaitu seorang yang berakal atau tidak gila. Yang kedua adalah sudah balik, dan yang ketiga tidak adanya paksaan. Tidak adanya paksaan yaitu melakukan perbuatan secara sadar. Yang kedua adalah unsur perbuatan, yaitu ucapan seperti menghina Nabi Allah ataupun Al-Quran, dan mengingkari hal-hal minaddin. Yang kedua adalah keyakinan, meyakini agama lain atau menyembah selain Allah. Yang kedua adalah perbuatan seperti menyembah patung berhala atau membuang mushaf dengan niat untuk merendahkan agama. Adapun unsur kesengajaan, yaitu tidak digolongkan ridah apabila tidak digolongkan ridah jika dilakukan karena lupa, paksaan, atau tidak tahu konsekuensi hukumnya menurut para ulama. Adapun hukuman ridah dalam pandangan fikih, yang pertama adalah dibebaskan atau ditunda selama 3 hari untuk bertobat, yaitu masa istitabah. Yang kedua adalah apabila masih murtad, maka disepakati untuk laki-laki akan dikenakan hukuman penjara, dan yang perempuan akan dikenakan hukuman mati, dan yang perempuan akan dikenakan penjara sampai kembali menurut para ulama. Adapun dalil mengenai ridah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, terjemahannya yaitu, barang siapa murtad dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, maka gugurlah semua amal ibadahnya dan mereka akan kekal di akhirat. Maka mereka akan kekal di neraka. Adapun selanjutnya materi mengenai jarimah pembunuhan. Dalam fikih jinayah, jarimah pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Adapun jarimah pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Menggunakan alat yang mematikan, biasanya seperti pada pedang ataupun pisau dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, itu tidak ada niat membunuh, tetapi pelaku menggunakan alat yang dapat melukai, bukan untuk membunuh, tetapi akibatnya korban tetap meninggal. Yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Tidak ada niatan membunuh sama sekali. Kematian terjadi karena kelalaian ataupun kesalahan seperti kecelakaan. Adapun unsur jarimah pembunuhan, yang pertama adalah unsur pelaku. Yang pertama adalah orang yang berakal balik, dan yang kedua adalah orang yang berakal, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah melakukan perbuatan secara sadar. Adapun unsur perbuatan, yang pertama adalah ada tindakan yang menyebabkan penghilangan nyawa, yang menyebabkan kematian, baik menggunakan alat, racun, pemukulan, ataupun tindakan lain. Adapun hukuman jarimah pembunuhan, yang pertama adalah kisos, nyawa
membalas nyawa atau hukuman timbal balik yang dilakukan apabila keluarga korban meminta hukuman qisas atau menuntut ya, lalu tidak ada pemaafan. Yang kedua adalah diyat, yaitu pembayar. Yang kedua adalah diyat. Jika keluarga korban memaafkan, pelaku membayar diyat wajib membayar diyat penuh sebanyak 100 ekor unta atau sama dengan atau nilainya setara memberikan hukuman. Yang kedua adalah kafarah, yaitu memerdekakan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut. Untuk hukuman pembunuhan semi-sengaja atau mirip sengaja yaitu dikenakan hukuman jihad berat, yaitu lebih besar dari pembunuhan tidak sengaja. Tidak diberlakukan qisas karena tidak ada niat membunuh. Yang ketiga dilakukan kafarah juga. Hukuman pembunuhan tidak sengaja yaitu dikenakan hukuman diyat ringan, itu diyat yang dibayar oleh akil atau keluarga dari pihak anda, dan dilakukan juga kafarah. Kafarahnya itu sama seperti kafaratnya memerdekakan budak dan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Adapun dalil mengenai pembunuhan jarimah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Baik, cukup kiranya itu materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih jinayah. Terima kasih atas perhatiannya.